Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah untuk pertolongannya yang senantiasa memberkati kita dalam segala keberadaan kita. Kita mengucap syukur, kita boleh diberi waktu untuk merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Pada saat ini Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan kita akan baca dan renungkan bersama-sama, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, dan saya akan bacakan sampai ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Allah yang kita akan renungkan pada saat ini dengan tema peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta. Dalam Perjanjian Lama, hari Pentakosta dirayakan oleh umat-umat Tuhan yang adalah merupakan pengucapan syukur untuk hasil panen mereka yang mereka adakan 50 hari setelah perayaan Paskah, yaitu peringatan keluarnya mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Setelah hari raya Paskah itu 50 hari kemudian, mereka merayakan hari Pentakosta, mensyukuri pencurahan berkat-berkat Tuhan. Baik itu berkat Tuhan berupa firman, yaitu hukum-hukum Tuhan yang disampaikan Tuhan lewat Musa, maupun dengan berkat-berkat berupa makanan yang Allah siapkan kepada mereka. Dan dalam Perjanjian Baru, makna dari hari Pentakosta itu mengalami perubahan. Hari Pentakosta yang kita rayakan sampai hari ini adalah merayakan atau memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka 50 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita harus memahami dengan baik apa makna Pentakosta itu kepada kita, dan apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, peran Roh Kudus yang pertama adalah memimpin untuk lahir baru. Membimbing seseorang untuk bisa lahir baru di dalam kehidupannya. Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dalam Allah Tritunggal. Sebagaimana Bapa, Anak yang memiliki peran penting, Roh Kudus juga memiliki peran yang sangat penting di dalam karya keselamatan. Roh Kudus inilah yang menerapkan karya keselamatan itu di dalam diri seseorang. Roh Kudus menuntun seseorang untuk lahir baru. Tidak ada satu manusia pun atau seorang manusia yang bisa menuju kepada sebuah pertobatan dalam hidupnya untuk lahir baru dalam Tuhan Yesus
tanpa bimbingan Roh Kudus. Yesus sendiri mengatakan sebagaimana yang ditulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan juga ayat 5 dan 6 dikatakan di sana, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Firman Tuhan mengatakan bahwa untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, maka seseorang itu yang adalah orang berdosa harus dilahirkan kembali. Dan hal ini hanya bisa terjadi jika Roh Kudus yang bekerja dalam diri seseorang untuk bisa mengenal Kristus lewat karya-karyanya yang dituliskan dalam firman Allah, dan dia dituntun, dia dipimpin untuk lahir baru, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah peran Roh Kudus yang pertama. Yang kedua, apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Adalah menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan kita atau menyadarkan kita tentang dosa, tentang kebenaran dan juga tentang penghakiman. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11 dikatakan, Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus menjamah setiap hati yang keras untuk dapat dilembutkan. Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri seseorang. Jika Roh Kudus memimpin kita, maka Dia akan membersihkan, akan mengadili dan menyucikan kita. Layaknya seorang pandai emas yang melakukan pemurnian untuk menghasilkan emas yang berkualitas. Roh Kuduslah yang menerangi hati setiap orang sehingga mereka dapat memahami kebenaran Allah atau memahami firman Allah dengan baik. Betapa sangat besar peran Roh Kudus itu dalam kehidupan setiap orang percaya. Tanpa Roh Kudus, tak ada seorang pun yang mampu memahami firman Allah dengan baik dan benar di dalam kehidupannya. Roh Kudus juga yang akan meyakinkan kita tentang penghakiman yang ada dalam tangan Yesus, yang ada dalam kuasa Yesus. Bahwa saatnya Yesus akan menghakimi penguasa dunia ini, yaitu iblis, dan akan melemparkannya ke dalam kerajaan maut bersama dengan pengikut-pengikutnya. Yang ketiga, peran Roh Kudus yang ketiga adalah penghibur dan penolong. Firman dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu sekalian, kesedihan yang dialami oleh para murid ketika Yesus terangkat ke sorga, ketika Yesus meninggalkan mereka, semua itu menjadi terbayar ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Bagaimana mereka itu merasakan penghiburan yang luar biasa. Bagaimana mereka mengalami urapan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Roh Kudus adalah penghibur dan penolong yang diutus ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Roh Kudus inilah yang akan menyertai gerejanya sampai pada akhir zaman. Roh Kudus inilah yang akan memberikan penghiburan, yang akan menolong setiap umat-umat Tuhan untuk dapat diberikan kemampuan dan kuasa menjalani kehidupan ini, sekalipun diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Kehadiran Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat mengalami penghiburan sejati yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dalam Yohanes 14:26 dikatakan firman Tuhan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus berperan penting dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai penghibur dan sebagai penolong yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Karena itu, buka hati kita terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga perjalanan kita adalah perjalanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, peran Roh Kudus yang keempat, yaitu memberi kuasa untuk bersaksi. Memberi kuasa untuk bersaksi. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan diberi kuasa untuk mampu bersaksi kepada orang lain tentang keselamatan yang telah dirasakannya. Ketika seorang bersaksi kepada orang lain tentang Kristus, tentang Injil, sebenarnya dia sedang berperang, sedang menghadapi peperangan, yaitu berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tidaklah mungkin bisa melawan kuasa-kuasa itu. Dibutuhkan oknum yang lebih berkuasa daripada roh-roh itu untuk dapat mengalahkannya, mematahkan kuasanya. Dan disinilah peran Roh Kudus. Ketika seseorang yang memberitakan Injil, yang telah diurapi dengan kuasa Roh Kudus, yang diberi keberanian berkata-kata berbicara tentang Kristus, maka Roh Kudus itulah yang akan berkuasa untuk mengalahkan segala roh-roh kegelapan yang berusaha untuk menghambat pemberitaan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini saat kita merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus telah dicurahkan dan akan menjadi pemimpin, penolong kepada setiap orang-orang percaya. Kepada kita diberi kuasa untuk dapat bersaksi, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi dalam Kisah Rasul, bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita semua diberi tanggung jawab, dan kuasa sudah ada pada diri kita, itu kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita ini menjadi umat-umat Tuhan yang akan menyaksikan keselamatan itu kepada orang lain, mewartakan keselamatan itu kepada orang lain,
Sehingga banyak orang juga yang bisa mengenal Kristus, bahkan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apabila Roh Kudus menjamah kita, maka kita akan memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk berkarya di hadapan Tuhan, sesuai dengan talenta yang ada pada diri kita masing-masing. Kiranya dengan peringatan pencurahan Roh Kudus pada hari ini, kita semua dapat memahami dengan baik makna dari peristiwa ini dan apa peran Roh Kudus dalam diri kita. Setiap kita dapat memberi diri untuk dapat dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun ke jalan yang benar, sehingga sampai pada saat nanti Tuhan Yesus datang, kita semua menjadi umat-umat Tuhan yang didapati setia dan hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalamnya kami boleh belajar tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Kiranya dengan ini kami akan terus dimampukan sebagai anak-anak Tuhan, memberi diri kami, membuka diri untuk dapat dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga benar-benarlah peran itu nyata di dalam hidup kami. Kehadiran Roh Kudus-Mu akan menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur berserah dalam nama Tuhan Yesus. Amin.